Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Firly di mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang logaritma. Nah, apa itu logaritma? Logaritma adalah fungsi inverse dari eksponen, atau dengan kata lain logaritma dari X adalah eksponen dengan bilangan pokok B yang dipangkatkan dengan bilangan konstan lain agar memperoleh nilai X. Nah, contohnya gini, fungsi eksponennya itu kan A pangkat X sama dengan B. Nah, jadi fungsi inversenya itu adalah A log B sama dengan X. Contohnya, 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, maka fungsi eksponennya adalah 10 log 1000 sama dengan 3. 2 pangkat 5 sama dengan 32, maka fungsi inversenya adalah 2 log 32 sama dengan 5. Nah, ada 3 pokok bilangan logaritma. Yang pertama, logaritma umum, yaitu bilangan pokoknya 10, biasanya dipakai dalam ilmu sains dan rekayasa. Yang kedua ada logaritma alami, yaitu bilangan pokoknya E. Biasanya dipakai dalam ilmu matematika dan fisika karena dapat mempermudah penghitungan integral dan turunan. Kemudian yang ketiga ada logaritma biner, yaitu bilangan pokoknya 2. Biasanya digunakan dalam ilmu komputer. Nah, sejarah singkat logaritma. Logaritma diperkenalkan oleh John Napier pada tahun 1614 sebagai alat yang digunakan untuk menyederhanakan perhitungan. Nah, logaritma dipakai lebih cepat dalam navigator, ilmu sains rekayasa, ilmu ukur wilayah, dan bidang ilmu lainnya untuk lebih mempermudah perhitungan nilai yang sangat akurat. Dengan menggunakan tabel logaritma, cara yang membosankan seperti mengalihkan dikit yang banyak dapat digantikan dengan melihat tabel penjumlahan yang lebih mudah. Nah, di sini ada sifat-sifat logaritma. Nah, Ananda bisa membaca, ya kan? Sifat-sifatnya ada 11. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau yang kurang paham dari sifat-sifat logaritma ini kenapa bisa begini Bu? Ini bagaimana penurunannya? Boleh di komen di kolom komentar. Oke, kita masuk ke contoh pengaplikasian dari sifat logaritma ini agar Ananda lebih mudah memahaminya. Nah, contoh soalnya ada 2 log 4 tambah 2 log 8 sama dengan 2 log 2 pangkat 2 ditambah 2 log 2 pangkat 3. Nah, 4 dan 8 ini kita faktorkan dengan basis 2. Kita faktorkan dengan bilangan berpangkat dengan basis 2. Nah, 4 jadi 2 pangkat 2, 8 menjadi 2 pangkat 3. Nah, di sini kita mengadopsi sifat yang ke-6. Nah, kita nanti Ananda bisa lihat dari sifat yang ke-6 itu menjadi pangkatnya dipindah ke depan. 2 dikali 2 log 2 ditambah 3 dikali 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu kan nilainya 1, maka 2 kali 1 itu 2, 3 kali 1 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian contoh yang kedua ada 8 log 32. Ini sama mengadopsi sifat yang tadi juga. 8-nya itu kita faktorkan dengan bilangan eksponen berbasis 2, demikian juga dengan 32 kita faktorkan dengan eksponen dengan bilangan berbasis 2 menjadi 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 5. Nah, ingat, itu ada sifat logaritma yang ke-7, itu ditanda biru-biru. Nah, bisa Ananda lihat ya kan, A pangkat M log B pangkat N sama dengan M per N dikali A log B. Nah, maka menjadi 5/3 dikali 2 log 2. Nah, lagi-lagi nilai 2 log 2 adalah 1, jadi 5/3 dikali 1 sama dengan 5/3. Kemudian contoh yang ketiga. Nah, jika diketahui 2 log 8 sama dengan M dan 2 log 7 sama dengan N, maka tentukan nilai 16 log 14. Nah, ini kita adopsi dari fungsi atau sifat logaritma yang nomor 8. A log B sama dengan P log B per P log A, atau A log B sama dengan X log B per X log A. Nah, jadi 2 log 14 per 2 log 16. Nah, 14 sama 16 ini kita faktorkan lagi menjadi 7 dan 2, 8 dan 2. Maka kita adopsi lagi sifat yang kedua, yaitu A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Maka menjadi 2 log 7 ditambah 2 log 2 per 2 log 8 ditambah 2 log 2. Nah, karena 2 log 7 tadi nilainya N dan 2 log 8 tadi nilainya M, maka hasilnya adalah N tambah 1 per M tambah 1. Nah, kemudian grafik fungsi logaritma. Nah, lagi-lagi kan
logaritma itu tadi katanya fungsi inverse dari eksponen. Nah, jadi kalau kita mau membuat fungsinya, kita itu yang pertama harus mengubah fungsi logaritma ke dalam eksponen dulu untuk menentukan titik-titiknya, baik itu titik X dan Y-nya. Nah, langsung aja ya kita lihat ke contoh supaya Ananda lebih paham. Nah, di sini ada contoh. Buatlah sketsa dari fungsi logaritma Y sama dengan fx sama dengan 2 log x. Nah, yang pertama, langkah pertama, Ananda rubah dulu 2 log x ini menjadi fungsi eksponen. Nah, jadi fungsi eksponennya apa? X sama dengan 2 pangkat Y. Nah, kemudian kita tentukan variabel Y-nya. Terserah Ananda, boleh dari negatif 3 sampai dengan positif 3 boleh. Boleh dari negatif 2 sampai dengan positif 2 boleh, yang mana Ananda suka. Nah, kemudian setelah kita tentukan variabelnya, kita tentukan nilai X-nya, karena kan tadi nilai X-nya kan 2 pangkat Y tuh. Nah, jadi dapatlah nilainya ada 1/8, 1/4, 1/2, nanti Ananda bisa hitung ulang ya. Nah, kemudian sudah dapat titik X dan Y, sudah dapat titiknya, yaudah kita tinggal buat grafiknya. Kita hubungkan semua titik dalam tabel tadi sehingga kita dapat grafiknya seperti di bawah ini. Nah, jika ada hal-hal yang Ananda masih banyak belum paham, boleh Ananda tanyakan lewat kolom komentar ataupun lewat pesan, boleh. Oke, sekian ya penjelasan dari Miss Wirly. Lebih dan kurangnya Miss mohon maaf, pada Allah Miss mohon ampun. Dan Miss tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.